Oke, halo semuanya, Sobu atau biasa kita kenal Sobat Unila. Selamat datang di podcast penerimaan mahasiswa baru 2022. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya di sini, Maristrio Akbar. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya bareng dengan salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu S1 Pendidikan Jasmani. Bener ya Pak ya? Betul. Oke, saya tadi udah kenalan, sekarang saatnya kita kenalan dulu sama narasumber-narasumber yang akan mengisi materi ini nanti siapa teman-teman. Oke, boleh kita kenalan dulu dari Bapak pertama. Oke, terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Dr. Heru Sulistianto, SPD MOR AIFO. Kebetulan saya sebagai Kaprodi Prodi Penjas Jasmani. Ya, boleh silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri bernama Dr. Chandra Kurniawan MOR. Saya sendiri termasuk salah satu alumni S1 dari program studi pendidikan jasmani yang sekarang menjadi dosen pada program studi pendidikan jasmani itu sendiri. Oke. Jadi bisa kita panggil Pak Heru dengan Pak Chandra ya, Pak? Siap. Oke. Tadi kita udah kenalan nih Pak Heru sama Pak Chandra dengan dirinya. Kita kan mau kenalan dengan jurusannya juga. Boleh Pak diceritain singkat aja tentang jurusan Bapak, mulai dari sejarah dan visi dan misi dari pendidikan Prodi Penjas itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi Prodi Pendidikan Jasmani itu di bawah naungan Ilmu Pendidikan atau IP jurusan di Fakultas FKIP Universitas Lampung. Nah, itu pada 5 Februari pada tahun 2000 itu mulai SK itu dibentuk menjadi Prodi S1 Pendidikan Jasmani dengan SK Dikti nomor 14 tahun 2000. Jadi tanggal 23 Februari 2000 itu mulai Prodi Penjas sampai sekarang. Alhamdulillah sudah secara hukum sudah menjadi sebuah prodi yang cukup lama juga ini. Jadi prodi di bawah naungan ilmu pendidikan. Untuk visi apa perlu yang menjadi penekanan visi adalah pada visi prodi Penjas ini pada tahun 2005 berharap menjadi prodi yang terbaik di Sumatera. Nah, harapannya. Nah, dan menjadi bagaimana sebagai pusat pendidikan yang mempunyai kompetensi dan melaksanakan pembelajaran yang bersifat aktif dan adaptif, membentuk menjadi seorang pendidik yang kompeten dan profesional, gitu, dan mempunyai adaptasi yang secara global itu adaptif sehingga menjawab tantangan global ini menjadi calon-calon pendidik atau calon-calon guru yang siap untuk perubahan zaman. Begitu. Jadi berharap juga prodi ini menjadi pusat pendidikannya di Sumatera. Iya. Kan gitu. Iya, teman-teman, kalau kita bisa lihat 5 Februari ya Pak ya? 2000. Pertama 2000, iya, 23 Februari. 23 pas. Februari. Ya. 23 Februari 2000 itu lebih tua dari saya, teman-teman. Saya itu di akhir tahun 2000 dan 5 Februari 2000 Penjas sudah berdiri, berarti sudah lebih dari 20 tahun ya Pak ya? Betul. Jadi perjalanan Penjas, Prodi Penjas itu sebenarnya panjang Mas, bukan dari S1 saja ya, tapi sudah berada dari D2. Oh, dari D2. Ya, D2 itu kurang lebih tahun 98 hingga bermutasi atau bertransformasi menjadi program studi S1 itu di tahun 2000. Gitu. Jadi memang sudah ada, ya bahkan saya masih SD itu. Sudah ada ya Pak? Iya, sudah ada prodi. Iya. D2, D3-nya. Sebelum menjadi S1. Iya, sebelum menjadi S1. Berarti kan kadang ada tuh Pak yang mempertimbangkan jurusan tuh dari lamanya gitu. Berarti gak usah diragukan lagi ya Pak, udah dari bapaknya sejak SD saja Prodi Penjas sudah ada gitu aja. Iya. Baik, tadi kita udah bicara tentang sejarah dari awal pembentukan, visi misi. Selanjutnya nih,
ada juga yang nggak kalah penting itu akreditasi. Kira-kira Penjas sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah kemarin di tahun yang lalu sebelum saya, karena kebetulan saya ini Kaprodi mulai Juni 2021, jadi termasuk baru satu semester lewat, hampir mau setahun belum ada. Jadi sebelumnya kita punya akreditasi B itu dari Ban PT, kemudian dari Ban PT itu ada perubahan klausal itu, jadi akreditasi itu di kriteria menjadi baik, cukup baik, baik sekali dan unggul. Nah kebetulan pada tanggal kemarin 2020 15 Februari kemarin itu kita akreditasi dengan nilai baik sekali. Jadi alhamdulillah. Terus dari Ban PT itu. Sementara nanti berikut ini terakhir yang kita dari Ban PT. Untuk selanjutnya harus Lamdik sekarang. Nah, gitu alhamdulillah kemarin kita akreditasi dengan baik sekali. Baik sekali. Ya. Luar biasa sih, sudah masuk ke baik sekali itu sudah lebih dari cukup lah kalau dari saya. Selanjutnya nih, mungkin teman-teman masih ada yang bingung juga gimana sih cara daftar prodi di Penjas itu gimana, atau kayak jalur-jalurnya apa aja boleh disebutin? Jadi ada beberapa jalur untuk prodi Penjas itu, dan sesuai dengan juga mengikuti klausal dari statuta dari Universitas Lampung. Jadi ada jalur SNPTN, nah, kemudian jalur SBMTN yang sekarang langsung, kemudian jalur mandiri dan juga prestasi khusus olahraga dan juga hafiz Quran. Jadi ada yang hafiz Quran juga kita tampung. Jadi jalur prestasi khusus yang punya prestasi dari SMA, punya sudah piagam, maka besaran saya SMA itu kumpullah piagam, syukur baik nasional maupun internasional. Nasional nilainya cukup, jadi akan membantu. Jadi kami dari segala sisi siap untuk melayani dari segala golongan. Nah, kan gitu. Dari golongan yang prestasi kita, dari golongan yang pandai untuk tapi kemampuan bisa lewat jalur SBMPTN. Kalau mau ada sedikit rezeki mampu ya jalur mandiri dan gitu. Jadi kita mengikuti. Sebenarnya kita siap untuk melayani semua golongan. Ya, kalau memang jalur penerimaan itu kita menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh universitas ya, terutama Universitas Lampung, mulai dari SN. Klaster SN juga yang kita terima kemarin itu juga untuk prodi Penjas sendiri itu kita dasarnya menggunakan piagam. Dari ruang sisi prestasi terutama ya. Karena memang kita untuk mengangkat nama baik universitas juga, dan tidak ingin juga universitas memiliki akreditasi yang tidak unggul gitu ya, atau turun akreditasinya yang sudah bagus tadinya A menjadi turun, itu kita tidak ingin. Jadi kita untuk penerimaan mahasiswa khususnya juga di program studi Penjas yang meskipun hal ini terlihat kecil karena prodi, namun dari prodi ini kan juga akan tumbuh menjadi besar gitu untuk mengangkat nama baik universitas namanya. Makanya kita kemarin itu menggunakan klaster prestasi yang memang betul-betul bisa mengangkat nama baik universitas. Oh iya. Tapi yang menarik tadi ada satu sih Pak, Penjas tapi kita bisa ngambil dari Hafiznya. Jadi nggak melulu tentang yang pintar olahraga aja yang bisa masuk Penjas. Berarti Hafiz Quran pun diterima. Iya, gitu, kita terima. Kita terima karena itu menjadi ya kita kan butuh religius, moral, afektif, dan kami juga butuh yang bisa baca Quran kan gitu, bukan? Dan ya itu kita penting juga, kita Al-Quran kan wajib, kita nggak bisa juga nanti gimana gitu kan? Bener Pak, itu juga penting. Berarti teman-teman nggak harus apa ya? Saya nggak punya di bidang ini nih apa Penjas, tapi saya hafiz Quran, bisa aja masuk berarti jalur prestasi. Jadi bisa jadi guru olahraga. Ya, bisa. Karena konteks Penjas ini bukan harus berprestasi secara khusus olahraga. Kan pendidikan jasmani, bukan kepelatihan. Iya, jadi ada perbedaan konteks yang mungkin orang itu banyak tahu masuk Penjas itu ya jadi guru olahraga, jadi pelatih, padahal seyogyanya kita mendidik secara jasmani, bukan mendidik untuk menghasilkan mahasiswa menjadi seorang atlet. Iya. Mungkin itu udah beda pelatihan lagi ya Pak ya. Iya, beda konsepnya. Kuota yang diterima itu berapa Pak dari seluruhnya tadi, dari SNM, SBM, Mandiri dan jalur prestasi tadi itu ada total berapa? Jadi kalau pada tahun 2020 itu 83 mahasiswa.
kita terima. Jadi gabungan dari semua seluruhan. Kemudian untuk yang 2021 kemarin kita meningkat jadi 105. Jadi kita udah on. Sebenarnya ada satu. Nah, ini kami kemarin mengusulkan untuk 150. Nah, tahu untuk terrealisasi untuk tahun depan ini bisa antara 20 sampai ke 150. Berarti ada peningkatan tuh teman-teman di jurusan di prodi Penjas ini sendiri ada peningkatan. Nah, kalau tadi kan jumlahnya Pak, ada nggak sih peningkatan ketertarikan gitu dari tahun ke tahun? Untuk kita lihat kemarin ke belakang ya sebelum ke pada rata-rata ada peningkatan dari sekian persen gitu ada. Tetapi ada pernah kita anjlok itu ketika peralihan antara portofolio dengan pas awal tes langsung. Itu karena apa, sosialisasi dan banyak yang tidak tahu tentang bagaimana pendaftarannya. Itu sehingga banyak yang tidak tahu, sehingga yang daftar itu hanya penurunan tapi setelah tahun 2000 kita sudah mulai peningkatan. Ini kemarin 2021 meningkat, 2002 kemarin ini meningkat lagi. Nah, insya Allah nanti tahun depan ini ada peningkat yang signifikan begitu. Kalau nggak salah kita itu 2016 atau 2017 itu pernah tembus angka 1.200 pendaftar. 1.200, banyak sekali sih. Iya, karena tesnya belum tes COVID ya, tes portofolio, tapi langsung di lapangan. Jadi peminat itu bisa sampai 1.000 lebih. Jadi bisa rata-rata 700 ke atas biasanya kalau kita ngetes itu di lapangan itu. Karena ada tes fisik itu. Sehingga cukup makan waktu berapa hari, 2 hari gitu. Berarti langsung itu Pak, ada 700 kita orang. Tes ya, kita ada standar tesnya, kita bagi dari per sesi gitu. Itu rata-rata 700 itu, bahkan yang sampai tembus 1.000 sekian gitu kan. 1.000 sekian. Nah, itu. Jadi memang peminatnya luar biasa. Hanya saya nanti juga berharap ini kampus atau ke depan punya pengusulan, makanya peningkatan itu penting karena kebutuhan untuk masuk di Penjas banyak yang keinginan untuk ke sana gitu. Minatnya tinggi, yang diterima juga tinggi ya Pak. Harapannya. Iya, benar. Salah satu yang lebih penting lagi buat Sobu, keunggulannya Pak dibanding prodi lain kalau dari Penjas ini, ya, teman-teman makin mantap kalau mau masuk Penjas gitu. Jadi keunggulan dari Penjas salah satu yang kita menjadi poin sekarang adalah kelulusan. Kelulusan itu rata-rata kita sudah 4,43 tahun. Jadi sudah sekian jadi 67% itu sudah rata-rata sudah kelulusan sekitar itu sudah lulus. Kemudian rata-rata nilai itu 3,38 IP gitu. Dan kemudian banyak yang lulusan sebagai sarjana pendidikan di olahraga itu di samping kebutuhan di lapangan itu banyak kekurangan guru-guru olahraga itu. Karena idealnya sih guru olahraga itu di sekolah itu ada 3 sebenarnya. Tidak hanya satu, tapi rata-rata banyak 1. Hanya mungkin kota yang dibutuhkan pemerintah cukup 1. Di samping itu sebagai seorang nanti bisa jadi PNS, bisa jadi guru di swasta dan sebagainya, ada capaian-capaian tambahan yang menjadi pengembangan yang luar biasa rata-rata dimiliki seperti pelatih. Nanti bisa jadi pelatih, bisa jadi instruktur. Bisa jadi instruktur kebugaran, fitness, senam aerobik. Bahkan bisa jadi mesur. Nah, ini sekarang ada pembinaan mesur dan terapi. Ini orang dibutuhkan. Nanti bisa jadi mesur tim-tim PON atau dibuka sendiri kalau mau. Dan ini nanti prodi juga akan bekerja sama dengan salah satu pengembang itu akan sudah difasilitasi dinamakan Atlas Sport Mesur itu akan buka di sekitar Bandar Lampung nanti sehingga akan melayani masyarakat dan atlet-atlet atau prodi yang mengalami cedera dan sebagainya. Di samping juga entrepreneur ini kita tekankan ini tuh. Jadi di Penjas walaupun Penjas bagaimana sih pelaku-pelaku bisa membuat menjadi syukur mahasiswa itu nanti di sekolah di pas waktu kuliah itu bisa punya penghasilan. Nah, jadi harapannya wahana itu memang kita siapkan untuk menjadi orang-orang entrepreneur di bidang olahraga atau di bidang lain gitu. Jadi nggak cuma jadi guru aja ya Pak ya, kalau lulus jadi guru itu kan kayak mungkin pemikiran pendek dari teman-teman Sobu
lulus dari prodi Penjas jadi guru Penjas gitu. Ternyata enggak, kita bisa luas ya, ternyata bisa jadi tadi banyak sekali, ada atlet, ada pelatih dan segala macamnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya mau masuk Penjas tapi nggak mau jadi guru, itu masih ada lowongan kerja yang lain yang bisa diambil dari Penjas gitu, benar apa ya? Jadi dosen Ya. juga bisa. Nah, selanjutnya bisa. Benar sih, benar sekali. Oke teman-teman, itu perlu dicatat juga sih buat yang masih bingung tapi nggak mau jadi guru. Selanjutnya tadi kita juga ada sedikit membahas tentang prestasi, Pak. Saya dengar-dengar banyak prestasi dari prodi Penjas ini. Kemarin PON beberapa mahasiswa Penjas juga ikut kan, Pak. Selain Ya, itu betul. ada lagi nggak Pak prestasi Ya. yang lain? Jadi ada beberapa di samping PON kemarin mendominasi kita. Ya. Jadi di samping prodi-prodi yang lain juga ikut di Universitas Lampung. Prodi Penjas kemarin menyumbang besar, bahkan banyak medali emas dan medali perak, baik eksibisi maupun PON itu rata-rata atlet-atlet Penjas. Dari Penjas. Nah, Ya, jadi keren. akan, dan kami juga mengucapkan terima kasih kemarin sama Pak Rektor itu dilepas sama disambut kedatangannya, bahkan dikasih reward sama Pak Rektor. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor, sehingga Prof. Karomani ini luar biasa pendekatannya, dan Bapak Ketua Senat itu yang memperhatikan mahasiswanya. Terima kasih banyak, atlet-atletnya, sehingga dihargai. Di samping prestasi, kami juga punya yang juara di Lampung, namanya apa itu? Mulai Mahanai. Nah, Ya. Mulai Mahane, namanya Nuke itu juara 1 di Penjas, angkatan 2019. Ya, Pak. Masih Iya. masih jabat sekarang dia. Oh. Mulai Mahane itu tuh juara 1 gitu dia. Nah, nanti ya alhamdulillah ya. Ya capaian atau efek-efek samping sehingga pengembangan, karena kita apapun silahkan dikembangkan. Di kampus ini jadi wahana untuk mengembangkan semuanya. Jadi tidak terbatas harus olahraga. Olahraganya. Kebetulan mungkin badan bagus, tinggi kan, Iya. bisa cantik jadi lagi. Mulai Mahanai. Nah, ada Iya, bahasanya. benar. Jadi nggak hanya terbatas pada olahraga, jadi atlet doang ya Pak ya. Yang lain kalau bisa dikembangkan itu benar. Teman-teman bisa tuh nanti kalau sudah masuk di prodi Penjas, punya bakat yang lainnya yang mau dikembangkan, bisa dikembangkan karena tidak menutup pada olahraga saja. Benar. Selanjutnya tadi kalau itu kan dari mahasiswanya Pak. Kalau track record alumninya, ada alumni yang siapa yang paling menonjol itu ada nggak Pak? Atau lulusan dari Penjas? Kami di samping rata-rata jadi PNS itu, Ya. sebagian besar rata-rata disampaikan 67 hampir sekian itu rata-rata guru. Jadi yang Jadi guru. sisanya ada yang jadi anggota DPR, ada juga kan gitu. Jadi sebagai ketua alumninya Penjas itu ketua Penjas, DPR DPRD DPRD Lampung Timur ya. Nah, itu terus di samping pelatih tadi, Ya. terus mesur juga banyak, bahkan sekarang nih alumni sudah banyak mendirikan pelatihan yang bisa masuk di Polri, masuk di Ya. IPDN, masuk di ikatan-ikatan yang Iya, lain. ikatan Itu dinas. dia membuat wadah untuk membantu masyarakat bagaimana supaya fisiknya baik, bisa tes masuk dengan skor yang baik. Itu banyak lulusan yang sudah membuka pelatihan-pelatihan itu. Nah, Ya, semacam pelatihan untuk masuk ke dinasan lah ya Pak. Ya, Banyak. betul, Hmm, ya. hmm. Ada tambahan nggak Ada dari tambahan. Pak Chandra? Ya kalau untuk alumni mungkin yang dirasa itulah, terutama di samping dosen, lupa saya, ini Pak Chandra alumni ya. Dosen. Ya, Pak Chandra kebetulan sebagai alumni sendiri Ya, alumni. ada Dan tambahan nggak? dokter termuda ini juga sekarang. Wah, luar biasa. Lulus 2 tahun setengah ya. Di Ujuman. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Sekarang udah kembali ke kampus ya. Alhamdulillah Memang bisa mengabdi. fleksibel sekali ya sebenarnya di Penjas itu. Ya semua program studi pun sama sebenarnya, karena output dan tujuannya juga pun sama, dimana outputnya itu kan ada soft skill dan hard skill gitu. Jadi soft skill dari program studi itu kan juga harus ditonjolkan, di mana di luar dari hard skill yang memang sudah dimiliki gitu ya dari si mahasiswa itu sendiri. Nah, secara soft skill ini kadang berpikir mahasiswa ini kan berbeda-beda. Jadi ada yang inginnya menjadi guru, ya suatu saat akan menjadi guru capaiannya. Jika tidak ingin menjadi guru, bisa menjadi seorang pelatih, bisa. Karena memang di dalam sistem pembelajarannya juga kita menyediakan beberapa SKS yang memang tujuannya, capaiannya juga si mahasiswa ini bukan lagi
terfokus menjadi seorang guru saja, tapi menjadi diri sendiri, menggali kemampuannya. Kalau dia latar belakangnya tadinya pernah menjadi seorang atlet basket, begitu dia kuliah di program studi Penjas, dia menguasai itu secara terus-menerus, pasti luaran daripada program studi itu sendiri akan membawa dia sebagai pelatih basket yang insya Allah menjadi seorang pelatih yang profesional. Selain itu dia senang melihat seorang sport terapi gitu ya, karena bukan terapis itu kan banyak sekali. Nah, kita membukanya sebagai sport terapi. Itu dia keluar dari prodi Penjas bisa membuka sebuah sarana tersendiri gitu untuk tempat pemijatan yang mungkin hasilnya itu dirasakan seperti kecapean berolahraga, itu di terapi akan menjadi sebuah pemulihan yang atau masa recovery yang bagus gitu ya untuk orang-orang di sekitar gitu. Jadi mencegah terjadinya cedera, karena olahraga itu kan menjamin cederanya itu tinggi sekali. Iya, benar. Jangankan berolahraga, kita hidup sehari-hari aja itu rentan dengan cedera gitu, apalagi olahraga. Mesur yang didasari ilmu pengetahuan. Karena punya landasan anatomi dan fisiologi gitu. Jadi kita tetap kerjasama dengan medis juga. Kita tidak lupa gitu. Pak. Ya, tuh teman-teman, kalau dilihat dari track record alumninya juga luar biasa. Dan Pak Chandra sendiri sebagai alumni dari Penjas, ya benar ya Pak. Jadi ada testimoni langsungnya. Ya, makanya ada testimoni langsungnya. Oke, selanjutnya tadi kita udah track record dan segala macamnya. Kita masuk ke fasilitas atau sarana prasarana di prodi Penjas sendiri, ada apa aja sih Pak? Ya, alhamdulillah ini untuk prodi Penjas itu secara include, walaupun kita penggunaannya bersama dengan Universitas Lampung, jadi tetap menjadi sebuah include. Tapi prodi Penjas itu beberapa sarana yang ada. Salah satunya ruang itu kita punya 4 ruangan. Nah, terus ruang sarana prasarana juga ada, terus ruang kaprodi ada, terus ruang lab, kita punya lab, 1 lab untuk tingkat lab kebugaran itu ada. Di samping lapangan bola voli, lapangan sepak bola, judo, terus lapangan bulu tangkis, terus ada beberapa lapangan fasilitas yang ada sarana dan kita udah memadai. Yang include kolam renang kita udah include dengan kerjasama dengan pengelola di Universitas Lampung sendiri. Jadi kita sebenarnya sudah secara prasarana memadai. Kita mau menjadi sentranya olahraga pun kita bisa. Gitu. Lengkap lah Pak kalau kita bisa bilang gitu. Jadi teman-teman Sobu udah disebutin aja tuh tadi fasilitas atau sarana prasarana. Mungkin yang belum pernah ke Unila bisa udah kebayang lah, ada kolam renang, ada lapangan sepak bola, ada lapangan voli, ada tempat judo juga. Ada cukup lengkap. Kalau penasaran boleh langsung ke Unila langsung aja Pak. Bisa dilihat gimana sih sarana prasarana yang mendukung untuk prodi itu sendiri, prodi Penjas. Oke. Selanjutnya nih Pak. Tadi udah sarana prasarana, sekarang kita masuk ke pengajar. Dari dosen atau tenaga ahlinya itu kayak mungkin dari jumlahnya atau ada keahlian khusus atau ada hal-hal yang lain yang menonjol mulai dari gelar atau sistem ajarnya yang unik atau bagaimana gitu. Ada sih. Jadi dosen ini kita di TPS itu ada 15 dosen. 15 jadi, ya. Bergelar doktor itu ada 5 kita ini, termasuk Pak Chandra. Ini kita ada sudah bergelar doktor, kemudian yang lain magister. Kemudian untuk jenjang akademiknya di antara kita ini baru lektor kepala yang 2, lainnya lektor dan asisten ahli. Sementara untuk kemampuan dosen sudah mempunyai spesifik masing-masing. Jadi bahkan ada yang berkecimpung, bahkan kita punya juga dosen-dosen yang bersertifikat nasional atau internasional, jadi seperti di PB Pasi, terus di KONI, dan rata-rata dosen-dosen kita mempunyai kinerja di luar kampus juga ada peningkatannya. Jadi ada spesialisasi untuk dosen-dosen yang keluar itu punya spesialis seperti tingkat internasional maupun nasional. Jadi cukuplah untuk, makanya kita wahana capaian-capaian tambahan itu bisa kalau anak-anak tinggal mau waktu dan mau berlatih belajar, insya Allah kita siap melayani. Mengembang, ya benar-benar. Ya teman-teman, nggak hanya nasional ya Pak ya, internasional sertifikatnya. Jadi luar biasa sekali sih, kayak nggak usah ragu-ragu lagi lah mau masuk prodi Penjas Unila ya Pak ya, benar. Atau ada tambahan dari Pak Chandra sebenarnya?
untuk dosen-dosennya. Iya. Jadi, Ya untuk dosen-dosen sebenarnya sih kekurangan kita SDM itu. Iya. Itu yang jumlah paling utama. kuantitas. Dari sisi jumlah kita masih kurang. Karena memang ini sekarang sedang memasuki peradaban regenerasi. Iya. pensiun. Iya. Karena banyak dosen yang sudah pensiun, terutama yang acuannya tadi kata Pak Heru tadi, lektor kepala kita sudah kurang. Tadinya banyak lektor kepala untuk di program studi itu banyak, ada sekitar 5 ya Pak ya. Tapi semenjak sudah pensiun satu persatu, sementara masukan supply dosen yang masuk itu sendiri kita sedikit. Iya, sedikit sekali. Nah, mungkin nantilah itu menjadi sebuah target ke depan. Itu bisa jadi prospek kerja juga Pak, nanti buat teman-teman yang masuk prodi penjas langsung jadi dilanjutkan menjadi dosen. Nah, itu bisa nilai plus lagi teman-teman. Karena kita kekurangan betul. Jadi nanti tahun depan ini ada 3 dosen yang pensiun. Senior kita ada 3, Januari, Oktober dan Desember. Nah, sehingga nanti alumni ini saya berpacu untuk ya sekolah lagi untuk meningkatkan, cepat lulus, cepat sekolah lagi sehingga bisa kembali lagi jadi untuk dosen, berkompetisi menjadi dosen. Ini peluangnya cukup besar karena kita penerimaan sementara dosen baru 15. Nanti kurang 3, berkurang lagi. Nah, saya juga berharap nanti di ke depan tutup tiap tahun, saya sebagai kapolri untuk selalu mengusulkan tiap tahun. Perkara disetujui enggak itu pokoknya saya mengusulkan. Karena penting, sumber daya ini penting. Iya benar-benar Pak. Dan di samping meningkatkan tadi yang lektor kepala kita bantu bagaimana nanti ke depan. Syukur yang doktor segera profesor, termasuk kita ya Pak Chan. Amin. Baik tuh teman-teman, boleh tuh kalau masih bingung juga tadi kan menjadi prospek kerja juga teman-teman, kalau udah lulus penjas bisa dilanjutin nanti kembali lagi ke prodi penjas Unila itu menjadi dosen. Bahkan dosen-dosen muda kita 4-5 ya itu alumni dari Unila. Prodi penjas semua. Oh iya. Itu jadi walaupun nanti S2-nya ke Jogja, ke Semarang, ke Jakarta, ke UNES, nanti ke UNS itu S1-nya itu prodi Unila. Penjas. Nah, Unila. Jadi Universitas Lampung. Jadi Universitas Lampung itu memfasilitasi lah kalau memang berkompeten. Oke, baik Pak. Kita tadi udah mengajar, kita masuk ke general kejurusannya. Ada nggak Pak target jurusan ke depan, entah 5 atau 10 tahun ke depan menjadi lebih bagaimana lagi? Yang jelas saya sebagai kaprodi yang baru ini ke depan saya punya target beberapa hal yang harus menjadi capaian atau sasaran tembak saya. Ya namanya harapan. Iya benar. Nah, dan kita rapatkan dengan tim kerja kita. Saya juga punya tim kerja teman dosen-dosen muda ini yang luar biasa ini. Itu ke depan saya bisa bagaimana meningkatkan, merendahkan tingkat. Tadi kan 40,4 tahun 43%. Nah, saya berharap di bawah itu. Syukur bisa 4 tahun tepat anak-anak itu bisa lulus. Jadi saya karena ke depan itu masih panjang. Ada yang mau lanjut, ada yang mau PPG, ada yang mau, jadi harapan saya 4 tahun itu syukur sudah bisa lewat ya sedikit lah di bawah 4,43 tahun. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah coba yang angkatan 18 ini. Nah, sudah rata-rata sekarang sudah sama seminar hasil semua. Dan bahkan kemarin udah lulus sebelum 4 tahun. Wah, jadi biasa. Kumlot dan terbaik di Universitas Lampung kemarin sempat alhamdulillah jadi saudara Hanif itu dari kemarin. Kebetulan juga atlet juga mantan atlet kemarin itu juga. Nah, ini. Kemudian ke depan lagi ada beberapa yang menjadi poin-poin saya, yaitu termasuk bagaimana kampus itu menjadi wahana atau prodi pendidikan itu menjadi wahana pengembangan baik prestasi, organisasi, bakat-bakat yang lain seperti entrepreneur dan sebagainya. Itu mahasiswa itu nyaman di situ. Nah, bagaimana? Nah, kita menciptakan wahana-wahana itu. Nah, ke depan ada lagi beberapa yang MOU nanti kita mau sandingkan juga, kita mau, karena kita untuk meningkatkan RDJ ke depan itu harus ada MOU terutama di perguruan tinggi maupun dari institusi olahraga yang lain, mungkin Kemenpora, mungkin KONI, dan mungkin juga prodi yang sudah kita sudah ada 2 ini ya Pak Chandra ya, dengan prodi dengan Kota Metro kita sudah MOU untuk tidak lanjut, kita sharing untuk pelatihan. Kemudian kemarin yang terbaru itu dari perguruan tinggi Tadulako di Palu itu. Target capaian ke depan itu kita berpandangan itu acuannya adalah akreditasi.
Oh, benar. Ya, karena akreditasi sebelumnya adalah B+, B+, ya. hmm. Jadi acuan ke depan kita, saya sendiri sebagai dosen di program studi Penjas itu kepingin kalau bisa A. Dan kalau bisa lagi itu terakreditasi internasional. Internasional. Ya. Nah, itu tadi udah target. Kita masuk yang ke terakhir, Pak. Tips dan trik singkat saja dari Bapak Chandra dan Pak Heru. Yang trip dari Ya. saya adalah kalau mau masuk Penjas, siapkan fisik dan kemampuan akademik. Ya. Jadi di antara fisik dan kemampuan kognisi memang dua-duanya. Di samping Ya. juga kalau mau ada prestasi, siapkan dikumpulkan Nah. dari sejak dini. Seperti yang tadi dibilang di awal ya, Pak. Terus ingat di portofolio perhatikan pengisiannya. Kadang banyak yang salah antara prestasi dan bakat. Itu kebalik. kemarin pas pengisian itu banyak yang salah. Jadi ada dua ngisinya jadi satu. Oh, begitu. Prestasinya ini bakatnya malah musik. Kan gitu. Jadi Nggak nyambung. Nah, ya jadi di sini itu jadi hal pokok. Nah, itu kunci-kunci itu. Ya. Jadi siapkan fisik dan kemampuan akademis. Fisik, akademis. Di samping trik-trik itu harus dipahami betul untuk masuk pas pengisian portofolio. Baik, kalau Jaga dari itu. Pak Chandra Kurang singkat. lebih seperti itu loh. Oke. Jadi itu tadi teman-teman, kita nggak kerasa udah lebih dari 30 menit waktu untuk podcast ini. Kalau teman-teman tadi ingat ada banyak sekali yang udah kita bahas, jangan lupa kalau mau masuk prodi Penjas apa-apa tadi yang udah dicatat dan jangan ragu lagi ya Pak untuk masuk prodi Siap. Penjas Unila. Nggak usah bingung-bingung lagi tadi pekerjaannya apa dan segala macam akreditasi kita udah bahas, dan sampai jumpa di podcast berikutnya, di pokok bahasan berikutnya bersama prodi-prodi yang lain. Saya selaku podcaster mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Heru sama Terima kasih. Pak Chandra, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.